Identitasnya udah dapat. Lu yang belum dapat identitas lu. Lupa banget deh udah rolling. Ya ampun. Nggak ada depan belakang, gobloknya atas ini kan. Tolol. Halo semuanya guys, kembali lagi sama kita di Movie ya. Di setup lama. Setup Tapi ini lama. tempat baru tapi setup lama. Ya, keren kan? Kayak gini. Duit kita banyak. Ya, kenapa pakai setup lama? Karena ingin melunasi hutang kita yang sudah dijanjikan dari Setup lama. Yaitu mengumpulkan uang untuk kita mereview malam Jumat. Ya, Ewing dari HD. Malam Jumat The Movie judulnya. Ewing HD. Ini kualitasnya kurang bagus, harusnya Ewing 4K harusnya kalau lebih bagus lagi. Gua nonton ini itu jam 6 pagi. Ya, Gua masih sehat tadi. Selesai nonton mual. mau mati. Gua tadi Tapi nonton. disclaimer ya, gue respect sama Lo kenal? Ewing. Lo kenal? Tahu, kita sesama kreator dan satu kepala rumah tangga. Di CTD juga. CTD juga. Oh, udah di CTD juga. Udah. Jadi gue respect sama Ewing. Bang Ewing. Jadi mari kita pisahkan antara karya dan personalnya ya. Biar nggak kayak Kurnia Mega. Iya kan? Ya jadi kita pisahkan saja keduanya. Saya ngomongin filmnya nih. Iya, ini filmnya ya. Ini Ewing HD di film, Ya, bukan udah. di aslinya. Lo lepas kacamata aja lo kalau bahas ini. Ya jadi Tapi ini spoiler ya, ini spoiler tentunya ya. Spoiler. ya jelas dong. Langsung diingetin. Kan mereka gak akan nonton. Ngapain harus nggak spoiler? Kita bikin ini biar mereka nggak nonton. Ya, jangan. bener, Biar Amazon ini berhenti mengambil film-film seperti ini gitu. Aduh kacau aja asli dah. Gue nontonnya, aduh ini apa Gak ya? kuat ya. Tapi gue kasih plotnya dulu ya, Wale. Lo kasih dulu dah. Ya, jadi Ewing HD tetap stay true menjadi Ewing HD di sini. Jadi dia bikin sebuah konten horor Ya. ke sebuah park yang sudah terbengkalai namanya Wonder Park ya. Ya, Wonder Park ya kan. Jadi di terbengkalai itu dia menemukan ceritanya ada arwah-arwah lah gitu ya. Ya. Akhirnya coba jurit malam bikin konten di sana lalu bergulirlah ke konflik-konflik yang di plot twist-kan. Di plot twist-kan. Plot twist-kan. Ya, dan sepanjang film ini gue merasa kayak kosong. Mata Ewing gak tau kemana gue ngelihatnya. Senyumannya juga gak kayak senyuman. Bener. Tapi gue merasa nonton Yuda Keling. Enggak, kalau gue bilang enggak sih. Ewing ya. Gue liatnya kayak Yuda Keling lagi versi gemuk aja. Gue liat dia Lu sebetulnya. ngata-ngatain orang emang lu lebih ganteng. Gue gak dari bilang dia jelek. Gue bilang dia mirip Yuda Keling. Emang Yuda Keling bener tuh jelek. Enggak, mungkin kameranya rusak kemarin. Soalnya pas di Ewing tuh ijo. Tapi ini yang direktur adalah Hadrah Daeng. Dia adalah orang yang direct Pemandi Jenazah juga. Kemarin filmnya cukup viral juga kan. Bagus kok filmnya yang Pemandi Jenazah. Mungkin dia belajar dari film ini. Katanya bisa nggak saya bikin film horor lagi? Saya mau tobat katanya gitu ya. Aduh ini filmnya kacau banget sih. Maksudnya dari segala, mungkin karena gue juga pernah syuting di sana ya. Setnya itu adalah set dari tempat syutingan udah template banget. Dan touch-up-nya itu nggak signifikan dok. Cuma dikasih tulisan Wonder Park sama mainan-mainan yang sebetulnya dibilang lesuh enggak, dibilang bersih juga enggak. Iya, Ini kan aneh. ini ceritanya kan taman yang ditinggalin sekian tahun katanya kan. Lalu detail-detailnya tuh masih kayak bersih-bersih banget untuk beberapa kayak mainan-mainannya masih bersih. Padahal katanya udah ditinggalin lama kan gitu kan. Terus anehnya ada ilalang-ilalang kering, lu di mana? Ya kan Texas lu maksud gua. Orang aspal ya kan, tumbuhnya di mana maksud gua. Iya aneh banget ya kan maksud gua kan, detail-detail aneh gitu loh ya kan. Terus tulisan-tulisan kayak rumah hantu, in out dan rumah hantu. Jegrekan lampunya tuh Jegrekan lampu masih sosok klasik. Iya ya kan? dan kayak masih bagus banget loh ini tamannya. Maksud gua nama udah Inggris. Wonder Park. Tapi rumah hantunya rumah hantu namanya. Iya, harusnya harusnya Ghost Ghost House gitu ya kan, atau wahana apa dinamain lah setidaknya kan. Iya betul Iya kan? betul. Cuman ini enggak ya. Jadi banyak detail-detail yang aneh sekali. Terus perspektifnya gonta-ganti ya Wele. Kadang dari kamera, Ya, mungkin kadang dari kamera filmnya. Gue tadi berpikir bahwa dia tuh mau kayak keramat. Keramat itu kan sebetulnya semua dari POV kamera, tapi nggak ada campuran dari kamera gede. Nggak ada kamera gede. Nah ini ada. Ada. Jadi bikin kita tuh pusing dan kadang-kadang suka loncat Iya. continuity-nya. Jadi gue bingung, dia tuh ini adalah rekamannya dia atau bukan? Oh iya benar. Bingung, jadi Karena gambarnya alur pun ceritanya. sama, nggak ada UI. Iya benar, ininya nggak ada UI ya. rec atau nggak ada apa-apa, sama aja gitu ya. Dan itu sampai pakai rig ya, gue nggak ngerti dia mau apa, syutingin skateboarder dari salju apa Dia gimana? pakai spider rig, Iya kan, anjir gua liat. wah gila gue bilang ini mau syuting apa nih ya kan? Ngapain? Ini Aduh. horor kan pelan-pelan ya maksud gue ya, nggak action ya.
Mungkin abis itu dia syuting John Wick kali, gua nggak tahu juga. John Wick aja kameranya masih pelan kan dia pedok John Wick kan jalannya juga gitu. Pelan dia jalannya. Jadi aneh banget menurut pakai gue. spider rig juga nggak paham juga ya. Ada juga tuh, gue catat di sini banyak nih ada detik-detik praktikal. Kan dia taman terbengkalai, dia masuk tiba-tiba tamannya masih bagus. Ada lampu-lampu di dalamnya, ada lampu-lampu kayak lilin gitu juga masih oke. Iya, udah gitu terang bener. Lu bawa senter tapi masih terang di situ. Ini tuh memang kesalahan A+ lagi. Tempat gelap tapi pakai senter. Iya, buat ya apa kan? ya? Capek gue nontonnya sebetulnya kayak Sedangkan lo inget gak? Nih orang pada bawa senter tadinya pas malam-malam, tapi ada cewek yang pas itu kayak ngelihat dia nggak pakai senter dia bisa jalan. Iya juga ya. Iya kan? Aneh banget. Iya juga dia naik ke atas itu ya. Iya. Tapi menurut gua kesalahan pertama di film ini yang buat film ini menjadi aneh. Apa? Adalah saat si ceweknya tuh, yang adiknya si Rian ini yang lagi dicari. Si Dian. Dian Wonderful apa sih namanya? Dian Kemilau. Emang iya? Iya, namanya Dian Kemilau. Gua nggak perhatiin lagi. Kenapa nama lu harus Dian Kemilau gitu kan maksud gue? Kan bisa gemilang ya. Bisa gemilang ya kan. Dian Gemilang. Bisa gumelar ya serah lu lah. Ngapain Dian gumelar ke sana? Iya kan? Nah terus ya, dia nih ya setelah ngelihat itu video, akhirnya dia mencari Ewing. Iya, Setelah abangnya hilang guys. Dan ternyata di spirit tuh kan? abangnya tuh punya banyak uang. Kalau misalkan lu punya banyak uang, ngapain lu pakai Ewing? Ngapa pakai Ewing? Lu panggil tim SAR, lu pakai tim SAR, lu buat cari abang lu. Atau David Copperfield maksud gue. Iya kan kenapa Ewing loh? Emang Ewing ini apa, detektif Conan maksud gue? Dia tuh siapa? Dicari. Aku ingin mencari kakakku yang hilang. Ayo Ewing. Nggak kuat gua. Kenapa harus Ewing loh? Itu pertanyaan gua. Sebenarnya kalau udah ada videonya harusnya lapor polisi dong. Iya betul. Kan? Lapor polisi, lapor orang tuanya. Masa orang tuanya nggak mau tahu si Rian di kemana? Betul, gitu kan, betul. Masa lu percaya sama Ewing? Udah gitu dikasih lihat kan fotonya. Iya. Fotonya ada foto lagi gandengan sama orang gitu kan. Gini. Iya lagi begitu. Aing pakai Canva editnya lu ya. Pakai Canva. Jelek banget ya. Lagi ini cewek udah panik-panik dia buka Instagram guys. Maksud gua kalau gua mah telepon polisi gua. Kenapa lu buka Instagram ya Allah? Aduh. Kenapa? Kayak berasa ngasal banget. Gak ada pelantingan dari awal. Tiba-tiba dikagetin di akhir ada tangan bertato. Bener. Oh ternyata dia yang jahat. Ternyata ini ya. Aduh pusing banget gua kepala gua. Terlalu terburu-buru. Gua ngeliatnya sebenarnya harusnya durasi mungkin harusnya 2 jam. Kayaknya harusnya ada planting yang jelas. Mungkin. Kayak tiba-tiba tersignifikansi bahwa Ewing dan cewek ini tiba-tiba seperti ada suka sama suka gitu. Sampai temennya bilang, lu jangan cepet baperan lu. Kata ceweknya, nggak mungkin. Katanya gitu. Harus kan gitu ya? Gak mungkin Ewing begitu. Kayaknya beda deh. Apa sih? Kayaknya aku soalnya gak pernah lihat YouTuber keling lainnya gitu kali maksudnya kayak aduh. Ini juga maksud gue si Rian juga dari awal lu mau cuma popularin ini Wonder Park kayak mau jualan sabu lu. Maksud gue sampai serius banget lu. Sampai lu lempar-lempar duit ke meja ngapain? Maksud gue kontak aja via manajer sama email. Kenapa gue dulu mau villa? Aduh. Lu pakai KOL lu bawa ke sana tuh lempar. Maksud gue. Sampai talentnya juga mau diperkosa begitu enggak masuk akal juga. Ya ampun. Anehnya tuh cewek tadinya nggak psikopat, mau diperkosa, tiba-tiba psikopat. Iya, nah itu nggak ada penceritaan penjelasan bahwa oh tadi ini cewek ini kenapa jadi kayak gini nggak ada. Dan Ewing yang tadinya adalah YouTuber, tiba-tiba dia bisa nusuk kayak anggota militer guys. Kayak pernah turun dia ke perbatasan Papua. Maksud gue dia tuh apa sih? Dia tuh siapa? Iya kan? Tiba-tiba ini aneh banget. Iya gitu dia ya? bunuh orang tuh gak ada kesalahannya. Pembantunya aja dibunuh. Itu kameramen yang tadi bawa rig itu bisa nangkep umpetin itu badan anjing. Ini YouTuber apa? Gua ngeri banget guys ya. Jadi ini benar-benar cerita aneh sekali. Ya. Tapi tidak kalah absurdnya kalau mereka tidak membawa paranormal itu yang menurut gua gila ya. Tapi paranormalnya itu kan sebetulnya di plantingnya adalah dia tuh pura-pura jadi paranormal. Oh gitu. Iya kan. Tapi kan cerita bukannya dari awal udah KOL well. Iya di awal masuk KOL dia gitu maksudnya. Terus dia tuh datang ke sana buat ngusir hantunya kan. Iya plantingannya. Tapi ya tetap gesturnya tuh gesturnya kayak apa lu tau gak sih yang ikut Indonesian Got Talent yang tatap mata sayang begitu tau gak sih lu yang itu yang aneh-aneh itu? Oh Tukul. Bukan. Tukul lu begini ngapain? Ngomong dong. Aduh gue lupa namanya siapa. Aduh lupa namanya siapa. Pokoknya aneh dah gestur-gesturnya juga gue gak merasa percaya.
Iya. Bukan, masih hasil. Orang lagi diskusi serius tiba-tiba. Tapi gitu ngapain? Tapi di sini menurut gue yang memang acting yang gak bisa dibohongin itu si Aji di sini. Justru saat karakternya yang kita cukup proud ya. Karena actingnya memang berasa memang dia bagus. acting gitu. Dia mengisi itu dengan acting yang cerdas. Iya, dibanding teman-temannya ya. Bener. Walaupun matinya agak cepet ya. Matinya agak dipukul pakai tiang ya. Tiang langsung berdarah. Dia. Sampai pipi sini. Cepet banget itu darahnya. Darahnya begitu encer darahnya. Kebanyakan air. Ente kurang ini ya. Harusnya minum sangobion guys. Sebelum lo main nih, lo tenggak sangobion 3 kaplet dah. Ya kan? Minum. Biar lo gak cepet berdarah. Maksud gue. Cepet banget aja berdarah. Plak, begitu ganti kamera lagi syuting. Udah segini darah. Ya Allah cepet banget darahnya. Digantung dia padahal dia masih bisa berpijak di bawah platform bawah. Iya, dan lawannya juga perempuan yang kayaknya gak tahu juga sih ya. Ntar bilang kayak gini kayak, oh lu menganggap perempuan tuh lemah. Ya enggak juga, tapi kan gak dipukul tiba-tiba kepalanya ngocor darah begitu. Orang pasti dipukul cuman begitu doang, plang gitu. Kalau gue paling cuma puyang dikit maksud gue. Iya, paling agak-agak godek-godek. Minum bodrek beres itu harusnya ya. Kecuali yang mukul Hercules ya kan. Nah, maksud gue beda lagi mungkin. Urusan tempat Prabowo yang ngetok lu. Itu beda rasanya. Sapam Freeport misalnya. Jadi begini, Sapam Freeport. Kan kuat-kuat. Bawa senjata. Satpam Pik juga sekuat-kuat kalau kayak gitu mah. Ini lo cewek. Ya kan? Badannya kecil dia imut. Udah gitu, kan? Namanya aja udah imut. Dia kan? Imut nih. Aneh. Mukul orang kepalanya bocor, aneh. Itu kematian yang terlalu memaksakan menurut gue. Maka yang kedua, teman satu lagi. Iya. Lehernya dibacok. Diselepet. Tiba-tiba begitu nengok. Lambat banget tuh bisa tuh. Iya kan? Begitu kan next shot udah cak gitu kan. Udah darahnya udah kemana-mana. Lagi. Jatuh, set. Dia turunnya nanggung maksud gua. Kagak nyentuh tanah dia. Jadi kayang, jadi atlet ternyata dia tuh. Wah. Begitu capek bawah darahnya udah satu baju lagi. Satu baju. Aduh capek banget gua nonton beginian. Iya. Udah gitu ngomong-ngomong kayang ya si Parnor. Itu Parnor. Kayang ya. Ada satu scene di mana yang bapak-bapak masuk itu, Wel. Ya. Menurut gua itu sutradara kayak dia abis kesurupan ini harus ngapain ya? Udah masukin bapak-bapak dah biar hilang nih scene katanya gitu. Kayak udah keburu tag lah gitu, masukin aja. Iya kan lu bingung kan abis itu mau ngapain lagi tuh lu bingung. Dia kesarupan itu apa gitu maksud gua. Terus itu yang kayang itu juga gak masuk akal menurut gua. Aneh banget dia cowoknya kayak set. Ujung-ujungnya jadi kayak Prabowo gitu. Iya kan? Jadi oke gas loh. Iya oke gas jadinya. Kayangnya juga kayaknya jelek loh ya. Kalau untuk orang kesurupan kayaknya gak begitu ya. Bagusan dia imut ya kesurupannya di awal-awal ya. Iya betul, lebih believable ya, lebih believable. Walaupun gue gak ngerti dia bisa mata Undertaker tuh katanya dia tapi dia bohong gitu kan. Sebenarnya kan itu bukan kesurupan beneran. Iya sih. Gimana caranya berarti ya? Ya cukup aneh kan. Gue sih bisa tapi mesti diginiin. Iya kan mesti begini kan. Cuman Undertaker doang yang bisa. Apa jangan-jangan dia Undertaker. Iya kan. Undertaker dia. Kang kubur kan. Apa dia Under Armour jangan-jangan. Atau Under Armpit ya kan. Bawa ketek dong. Iya kan. Gak ada yang tahu. Gua sih sepanjang menonton film ini cukup pusing ya. Pusing sekali. Motivasi gak jelas. Motivasinya gak ada. Alurnya ngalor ngidul. Dan plot twistnya kayak seolah-olah kayak inilah plot twist gitu. Iya, ini keren banget nih. Iya. Padahal nggak sama sekali. Karena motivasi Ewing dan Dea Imut itu tidak sempat growth karakternya. Iya. Sebelum nge-growth sampai titik peak point-nya itu ternyata udah langsung dikasih peak point nih. Iya betul. Jadi cukup bingung kita kenapa si paranormalnya jahat kita nggak tahu kenapa. Iya. Mau ikut sekongkolan tuh kenapa juga kita nggak tahu. Iya. Ya kan kenapa dia mau bunuh ini orang juga kenapa nggak tahu. Iya. Aneh aja menurut gua. Banyak detail yang tadi lu bilang juga. Detail-detailnya banyak yang kayak gak dipikirin gitu. Iya. Jadi si ceweknya tuh dijodokin palanya ke mobil kan. Udara. Padahal jodokannya menurut gua gak kencang. Iya. Tapi begitu dia dipukul sama Ewing di hidungnya masih sehat bener tuh. Sehat dia. Hidung lu prosotan apa gimana nih? Tonjok masih kenapa-napa soalnya. Bisa sambil ngobrol dulu. Dia bisa ngangkat bangku Ewing sama Dea Imut nggak tahu. Dia sampai pesulap maksud gue. Aneh banget sih. Jadi buat gue pribadi. Banyak loophole menurut gue kayaknya. Banyak. Kok begitu? Itu saat ke ending tuh gue udah lihat emang ini udah buru-buru banget sih. Udah buru-buru emang pengen ngelarin filmnya gitu. Kelihatan banget. Karena build up awalnya kan cukup lambat ya. Sempat bolak-balik tapi di ending kok kayak cepet banget ya. Gitu endingnya susahin dah. Yang penting beres lah ini filmnya gitu ya. Kayak gitu kan. Ditusuk juga tiba-tiba ternyata hidup lagi gitu kan. Ceweknya. Penjelasannya cuman kalau ada yang ngelihat mereka aja. Ada yang lihat. Sedangkan yang ngelihat ternyata mamang-mamang yang harusnya jaga pantas Wonder Park lu itu. Dimasukin orang ya kan. Maksud gua tujuannya juga dia nyalain lampu listrik juga gak jelas. Iya, ya apa kan, tujuannya? Tujuannya apa? Nyala bawa sesajen udah selesai.
Emang bayar listriknya nggak mahal kan mahal. Iya kan tinggal bos aja tinggal masukin aja pakai sajennya. senter, iya kan? Aneh sih. Lagian udah terang di dalam kan? Udah terang juga. Udah ada lampu studio kan? Maksud gua. Nggak perlu juga lu nyalain listrik. Tapi sebenarnya yang paling mengganggu gue tuh set syutingnya, Do. Set syutingnya tuh Ya, terlalu artificial lah. Terlalu dikenalin banget tempatnya. Maksud gue lu bedakin dikit lah biar dia nggak kelihatan gitu Ya, loh. beda-beda dikit lah ya. Iya. Itu setnya sama kayak yang di agak lain juga ada. Di film iklan gue pun ada yang kayak gitu-gitu ya banyak banget. Jadi kayak aduh kok begini. Ya mungkin karena percobaan juga sih Wel. Budgetnya nggak terlalu tinggi. Karena mungkin kan kalau cocok mungkin akan ada lanjutannya mungkin kan. Lu mau nonton yang lanjutannya gitu? Ya jelas enggak lah. Kalau kayak gini, tapi kan kali aja. Menurut gua sih untuk bikin kayak gini sebenarnya Ewing tuh cukup jadi advisor buat gua. Harusnya yang memerankan Ewing tuh harusnya bukan Ewing. Mungkin akan jauh lebih immerse saja menurut gua. Karena kasihan sih Bang Ewing ini mungkin kan kayak mungkin belum cukup matang sekolah aktingnya. Iya, untuk jadi pemeran utama ya. Untuk jadi lead gitu. Jadinya jadi kayak berat banget nge-carry ceritanya. Kalau misalkan yang pemeran utama mungkin Randy Pangalila mungkin masih bisa. Mungkin masih bisa. Yang hilang Ewing misalnya. Ewing dicari. Iya kan? Jadi Ewing Kak Randy, Ewing hilang. Udah usah dicari nih. Iya kalau Ewing hilang ya gak ada pencariannya dong. Udah gak usah dicari dah. Biarin aja. Iya, biarin sama aja. Abang Randy aja ya. Sama abang ya. Kalau diganti begitu. Sayang banget justru malah figurannya malah si Randy Pangalila. Si supporting siapa namanya? Cameo hitungannya cuma gitu doang. Sayang banget sih karena berat banget lah buat Ewing untuk nge-carry film ini sebenarnya. Iya, berat juga buat kita nontonnya sih sebetulnya sih ya. Bener-bener parah. Dia imut pun tidak membantu. Dia imut pun jadi tidak imut di sini. Iya, tidak membantu sama sekali. Yang membantu bener-bener cuman side karakternya doang. Iya. Itu Paranormal menurut gua adalah karakter yang sangat tidak berguna sih buat gua. Iya, itu karakter terburuk sepanjang yang Prime. pernah gua lihat. Apa itu dia ngapain gitu. Masih bagusan aktornya Asyap men menurut gua. Iya, lo Arswendi gitu-gitu. Setidaknya ya udahlah ini film flop tapi isinya acting yang oke gitu. Ini bahkan jadi popcorn movie pun popcorn gua tidak mengembang. Dia tetap jadi jagung keras gitu. Jadi menurut lu emang actingnya itu bagus, actingnya Atta bagus? Menurut gua Atta dikasih role yang tidak terlalu berat. Oh. Kan kalau lu Asyap Man lu tidak perlu percaya dengan karakternya. Dan dia gak usah acting sebetulnya iya, gitu ya. Karena itu Atta. Nah, Ewing ini harus acting seakan-akan ini adalah kondisi yang horor dan menyeramkan. Iya. Terus dia berani-beraninya bawa thriller kan. Kalau lu ngomongin horor doang bisa jump scare. Iya, benar. Thriller ini kan apalagi ini mau psychological gitu. Iya, benar. Jadi kayak di setengah-setengah ya, ini ada thrillernya, ada horor juga, jadi kita bingung di mana ya. Terus banyak bahasa Inggris yang nggak diperlukan, seperti kayak dia ngomong high functioning sociopath gitu-gitu, nggak perlu keluar sebenarnya. Psikopat gitu. Enggak, kita sociopath. Highly functioning sociopath gitu. Maksud gue nggak usah. Kalau mau ngeluarin itu ya setidaknya skrip itu dibunyikan oleh Google Translate. Menurut gue jauh lebih baik gitu. Karena jadi dua kayak handphone gitu ya. Hal bahasa Inggris siapa gitu. Iya. Aneh sih buat gue semuanya aneh. Karakternya semua aneh. Kenapa dia harus marah-marah dan mau sampai ngebunuh dua temennya itu juga aneh buat gue. Iya, semua aneh. Dia harus gebrak di meja makan. Iya. Itu aneh banget buat gue. Iya. Apa sih ini lu mau bikin konten apa sih gitu. Aneh aja. Tapi ini laku kalau misalkan diupload di YouTube sih. Maksudnya viewsnya bakal gede menurut gue. Setuju gue. Karena ini YouTube consuming aja lah. Iya. Kalau misalnya sampai jadi film untuk orang beli memang agak berat. Iya, berat sekali. Dan yang lebih kecewanya adalah penontonnya itu mencapai 141.000. Cukup banyak loh. Cukup banyak itu. Cukup banyak di udah saat, profitable belum itu? Padahal nggak tahu sih gue ya. Tapi kayaknya udah sih. Tapi padahal kayak film kayak Ganjil Genap aja menurut gue bagus tuh filmnya Bene. Cuman 120.000 filmnya. Yang bagus kayak apa namanya yang Rotten Island itu, Woman in Rotten Island itu cuma beberapa puluh ribu doang. Bahkan autobiografi cuma 44.000. Karena berat. Tapi yang begini terlalu ringan nampaknya. Ya makanya selalu film-film kayak gini selalu mendominasi, Well. Yes. Dalam satu minggu aja kita selalu ketemu sama film horor baru. Iya. Gitu maksud gua. That's why kita harus mendukung Agalan untuk jadi nomor 1 biar nggak selalu di KKN terus nomor 1-nya. Ya kan lu yang dapet bonus, gua gak ada kebagian. Enggak juga. Ya emang gak kebagian ya, makanya enggak juga ya kan. Maksudnya gak dapet bonus gede-gede banget. Ya buat gue sih Ewing HD kalau gue harus suruh minta final verdict gue ya sebenarnya tentu ini film yang tidak ada arahnya. Jadi berapa poin lo? Enggak ada sih. Gue 8 sih. 8 lo dari 1.000. Kayak ini ya, kayak kinerjanya Pak Prabowo ya.
Kata Pak Ganjar. 11/100 11/100 ya. Kalau kata Banjar 5 kan? Iya 5. Buat gue sih ya di IMDb 5,4. 5,1. Tapi buat gue pribadi since ini bener-bener kita tuh suffering banget ya nonton ini. Jadi gue mungkin di 0,3 lah. Menurut gue lebih baik nonton Jurnalisa yang series daripada nonton ini. Setuju gue. Ya gue daripada nonton. Atau gue nonton ya istrinya Damian juga oke menurut gue. Iya, Sarah Wijayanto itu ya. Sarah Wijayanto Ivana dan kawan-kawan yang walaupun itu. gue udah gak kenalin lagi sekarang. Ya udah berubah banget udah berubah, udah jadi cantik. Jadi cantik. Daripada nonton Ewing ini. Jadi tolong kalau bisa lessesnya jangan terlalu lama di Prime kayaknya gue rasa ya untuk film ini biar gak terlalu sering juga gue lihat ada di home gue jadinya. Karena cukup mengecewakan, cukup bikin gue kayak aduh kok begini ini film Ewing lagi ya Allah. Tapi ingat ya gue respect sama konten-kontennya Bung Ewing. Iya ini filmnya ya. Ini filmnya ya. Kalau kontennya gue respect karena gue yakin researchnya melelahkan sekali. Konten-kontennya Ewing. In-depth banget. Dan salah satu pionir juga konten horor di Indonesia yang segitu in-depth-nya. Dari zaman-zaman Soeharto waktu itu kan. Jadi udah mulai belum zaman PKI. Oh lebih lama lagi. Enggak, dia di zaman-zaman orang pada belum nge-YouTube, Ewing udah berani ngambil Vimeo sama Cameo Project. Ya. Jadi dia udah lama banget, jadi gue cukup respect lah kalau masalah konten. Tapi untuk filmnya sendiri, makanya kita menilai karya ini nih. Iya. Menilai Spesifik filmnya. ini filmnya. Karena gue juga masih penikmat di kontennya juga. Gue masih suka nonton ini juga kok. Jadi itu sih kalau gue sih. Ya, buat udah. Ewing HD. Ya udah. Malam Jumat The Movie. Udah, thank you yang udah nonton. Ya semoga Ewing yang di film itu gak dibebas-bebasin lagi ya. Biar dia gak bikin konten lagi. Karena biar gak ada sequel. Versi universe itu kayaknya agak berantakan sih. Ya ada lagi yang menarik tuh. Apa? Jadi kita buka Saweria lagi nih. Ya lu sampai 500.000 ya lah ini bah. Gak usah gede-gede. 500.000. Kita bakal nonton Para Betina Pengikut Iblis 2. Cari iblis. Apa ya Cari Iblis? Lu jangan salah loh. Apa? Enggak, ini yang spesifik yang sering kita ketawain itu loh. Yang Para Betina Pengikut Iblis itu dia sekarang siapa namanya? Nama lakinya? Adipati Dolken. Kan sudah merah loh, jangan salah loh. Sudah merah. Dia aja merah sekarang setannya merah. Lu jangan salah loh. Sudah mengikuti Hellboy jejaknya. Ini ada videonya nih. Nih ya. Karena gue cari Google belum ada posternya, tapi di X1 ada ternyata. Dia bakal nyanyi Air Supply lagi. Iya. Kok Bee Gees ya? Bee Gees ya. Oh ini merah berarti dia mau stage act di Wembley Stadium ya ini kayaknya ya. Dan ini mau jadi Hellboy, jadi adanya Hellboy dia di sini. Cuma tangannya nggak gede. Ya kali ini mungkin Adipati bosan sama pelek klasik, dia mau ganti pelek racing. Makanya Adipati terima job ini ya. Itu kan BCA kan ada season 2 kan. Yang Icanya kan nggak ada siapa namanya? Senina. Diganti sama Adipati. Mawar. Gue setiap kali liat dia kayak ya Allah. Ini dia nih yang ada di film itu ya kan. Yang punya kulkas nih. Ini punya kulkas. Ini yang punya kulkas elektronik di perkampungan. Dan dia miskin maksud gue. Aneh banget anjing maksud gue. Kenapa dia punya listrik maksud gue. Makan nggak bisa punya kulkas. Gue jual kulkas lu bisa makan. Malah buat simpen kaki maksud gue. Aneh. Udah segitu aja. Pokoknya kalau masih sibuk kita akan silakan nonton ke Saweria kita ya. Jadi nanti kita kayaknya akan membuka saweran untuk film-film spesifik ya. Supaya Anda juga tidak seperti dibohongi sama kita-kita ini. Iya. Udah segitu aja. Segitu aja malam Jumat. Terima kasih. Beberapa yang nggak ada berarti emang udah di cut sama Jochan. Nanti versi unlistednya kita taruh di membership. Emang iya. Mau di membership lu? Boleh juga. Iya boleh juga sih. Ya udah. Bye. Aku cinta Pak Prabowo.